Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta karunia, sholat berjamaah di masjid adalah salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya tentunya senantiasa diminta untuk dapat mengikuti sunnah-sunnahnya. Salah satunya adalah menegakkan sholat berjamaah di masjid. Selain pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada sholat munfarid, sholat berjamaah di masjid ini memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Tentunya yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid tergolong orang-orang yang beriman. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Al-ayah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup selalu melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan ketika beliau sakit pun tetap melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid dengan meminta Abu Bakar untuk mengganti beliau sebagai imamnya. Ini pertanda bahwa sholat jamaah di masjid ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib, khususnya bagi kaum muslimin, laki-laki semuanya jika tidak ada kendala. Sahabat sejuta karunia, lantas apakah fadilah ataupun keutamaan melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Tentunya kita penasaran. Andai kata kita mengetahui apa keutamaan ketika seorang mukmin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan keutamaan itu nampak konkret terlihat oleh kasat mata, tentunya kita tidak ada yang meninggalkan masjid alias semuanya berbondong-bondong menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid. Gak usah lama-lama, berikut adalah keutamaan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, jelas ini sudah kita ketahui sejak kita masih anak-anak di TPQ, pengajian anak-anak, guru-guru kita sudah mengajarkan bahwa sholat berjamaah ini pahalanya dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah." Artinya adalah sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Al-Bukhari. sahabat sejuta karunia, adapun keutamaan melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid yang kedua adalah dibebaskan dari api neraka dan dijauhkan dari sifat munafik. Tentunya ini sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Dari Anas bin Malik mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah selama 40 hari karena Allah dengan mendapati takbir ihram imam, ia dipastikan memperoleh 2 kebebasan, yakni dari neraka dan kebebasan dari kemunafikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat sejuta karunia, adapun keutamaan menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid selanjutnya adalah setiap pijakan kaki, setiap langkah tertuju kepada masjid itu akan dicatat sebagai amal soleh. Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa bikulli khutwatin takhtuha ila sholah sodakoh. Dan setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid untuk kepentingan sholat itu dinilai sebagai sedekah. Dan juga banyak hadis yang menjelaskan langkah-langkah kita menuju masjid itu adalah sebagai ibadah, sebagai amal yang soleh. Sebagaimana hadis berikut ini juga yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya tidak berniat agar rumahku berada di dekat masjid.
Karena sesungguhnya aku ingin setiap langkahku menuju masjid dicatat sebagai pahala. Demikian pula langkahku tatkala kembali menuju keluargaku. Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah bersabda, "Sungguh Allah telah mengumpulkan bagimu seluruhnya." Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian adapun keutamaan melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid adalah didoakan oleh para malaikat. Sahabat sejuta karunia, para malaikat mendoakan mereka-mereka yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Tentunya ini sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga Abu Dawud sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat mendoakan setiap orang selama ia masih berada di tempat sholatnya atau di masjid. Para malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Nah sahabat sejuta karunia, ini dia yang kita tunggu. Keutamaan yang paling besar menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid adalah mendapatkan pahala surganya Allah. Ini yang ditunggu-tunggu. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar menuju masjid kemudian kembali, maka Allah Ta'ala menyiapkan baginya tempat persinggahan dalam surga sebagaimana ia keluar dan kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat sejuta karunia, demikianlah tadi paparan beberapa keutamaan melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Meskipun kami belum dapat menyebutkan yang lainnya dan tentunya masih banyak. Kita dapat belajar ya dari asatid di pesantren, juga dari kitab-kitab dan lain sebagainya. Yang paling penting semoga melalui perantara konten ini hati kita semakin tergerak untuk selalu senantiasa melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.